Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Amanda Putri Zahra dari program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penawaran uang dan kegiatan ekonomi negara dari mata kuliah pengantar ekonomi makro. Selanjutnya ada definisi teori keuangan. Apa itu teori keuangan? Teori keuangan adalah cabang ekonomi yang menganalisis bagaimana penawaran uang mempengaruhi tingkat harga dan kegiatan ekonomi suatu negara. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 teori tentang keuangan. Yang pertama ada teori klasik atau teori kuantitas uang. Yang kedua ada teori sisa uang. Ada juga teori Keynesian dan ada kebijakan moneter. Yang pertama, apa itu teori kuantitas uang atau ekonomi klasik? Teori ini menyatakan bahwa terdapat hubungan langsung antara uang beredar dalam perekonomian dan tingkat harga barang serta jasa. Persamaan dasarnya adalah MV sama dengan PP. M itu berarti penawaran uang atau jumlah yang beredar dalam ekonomi. Kalau V itu adalah laju peredaran uang atau berapa kali uang digunakan untuk transaksi dalam periode tertentu. P itu berarti tingkat harga atau indeks harga umum dalam ekonomi. Selanjutnya ada T, yaitu jumlah barang dan jasa yang diproduksi dan diperjualbelikan. Nah, ada V tetap dan T tetap. V tetap yaitu tidak berubah dalam jangka pendek karena faktor-faktor teknis seperti sistem pembayaran dan efisiensi transportasi. Kalau T tetap yaitu ekonomi berada pada tingkat kesempatan kerja penuh, sehingga produksi barang dan jasa tidak dapat ditambah. Jadi, jika penawaran uang meningkat sebesar 5%, maka tingkat harga juga meningkat sebesar 5%. Yang kedua ada teori sisa uang atau ekonomi klasik. Teori ini dikembangkan oleh Alfred Marshall yang menekankan bagian dari pendapatan masyarakat yang disimpan dalam bentuk tunai. Persamaan dasarnya adalah M sama dengan KPT. K yaitu proporsi pendapatan yang dipegang dalam bentuk tunai atau sisa tunai. Nah, teori sisa tunai ini sama seperti teori kuantitas uang. Perubahan penawaran uang berbanding lurus dengan tingkat harga. Teori ini fokus pada proporsi pendapatan yang disimpan sebagai tunai, bukan pada laju peredaran uang. Nah, tetapi terdapat kritik terhadap teori kuantitas uang, yaitu T-nya tidak tetap. Ahli ekonomi modern atau Keynes berpendapat bahwa ekonomi tidak selalu berada pada tingkat kesempatan kerja penuh. Banyak faktor produksi sering tidak digunakan, sehingga jumlah barang atau jasa atau T bisa bertambah atau juga berkurang. Nah, untuk V-nya itu tidak tetap karena laju peredaran uang berubah tergantung kondisi ekonomi. Misalnya, resesi, yaitu orang cenderung mengurangi pengeluaran, sehingga V-nya itu turun. Yang kedua ada inflasi, orang lebih cepat membelanjakan uang, sehingga V-nya itu naik. Perubahan penawaran uang tidak hanya mempengaruhi harga atau P, tetapi juga jumlah barang atau jasa, yaitu T, dan tingkat aktivitas ekonomi. Uang juga tidak hanya digunakan untuk transaksi, tetapi juga untuk berjaga-jaga dan spekulasi. Teori ini mempertimbangkan bagaimana perubahan penawaran uang mempengaruhi suku bunga dan investasi. Yang ketiga ada teori Keynesian. Teori ini menjelaskan peran uang dalam perekonomian lebih luas dibanding teori klasik. Menurut Keynes, uang tidak hanya digunakan untuk transaksi, tetapi juga untuk berjaga-jaga dan spekulasi. Ada 3 dalam permintaan uang, yaitu transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Transaksi yaitu untuk membeli barang atau jasa. Berjaga-jaga yaitu untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak.
Spekulasi yaitu investasi seperti saham dan obligasi. Nah, penambahan uang dalam perekonomian dapat menurunkan suku bunga, meningkatkan investasi, dan akhirnya menaikkan pendapatan nasional serta kesempatan kerja. Selanjutnya ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu ada dua. Yang pertama ada kebijakan moneter kuantitatif, yang kedua ada kebijakan moneter kualitatif. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan kebijakan moneter kuantitatif. Kebijakan ini berfokus pada pengaturan jumlah uang beredar dalam perekonomian untuk mencapai tujuan ekonomi seperti stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan pengangguran. Nah, ada 3 kebijakan moneter kuantitatif. Yang pertama ada operasi pasar terbuka, yaitu bank sentral membeli atau menjual surat berharga untuk mengatur jumlah uang beredar melalui jual beli surat berharga. Yang kedua ada suku diskonto, yaitu penurunan suku bunga mendorong bank untuk menyalurkan lebih banyak kredit. Yang ketiga ada cadangan minimum, yaitu mengubah presentase cadangan yang wajib disimpan bank untuk meningkatkan atau menurunkan kemampuan bank memberikan pinjaman. Nah, yang kedua ada kebijakan moneter kualitatif. Kebijakan ini berfokus pada arah atau kualitas penggunaan uang dengan tujuan mendorong atau membatasi jenis pinjaman atau investasi tertentu. Nah, ada pengawasan pinjamannya, yaitu mengarahkan pinjaman ke sektor yang dianggap penting oleh pemerintah, misalnya pertanian atau usaha kecil. Ada juga pembujukan moralnya, yaitu bank sentral berdiskusi langsung dengan bank komersial untuk mendukung kebijakan tertentu tanpa regulasi formal. Selanjutnya ada juga perangkap likuiditas. Ini merupakan situasi ketika suku bunga sangat rendah sehingga masyarakat cenderung menyimpan uang daripada menginvestasikannya. Kebijakan moneter seperti penurunan suku bunga tambahan atau peningkatan jumlah uang beredar tidak lagi efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, hal ini biasanya terjadi karena ketidakpastian ekonomi, ekspektasi suku bunga meningkat, dan krisis kepercayaan. Akibatnya, meskipun bank sentral menambah pasokan uang, tidak ada dampak signifikan pada konsumsi atau investasi dan ekonomi tetap stagnan, yaitu tidak mengalami perubahan. Selanjutnya ada analisis AD dan AS-nya. Ini merupakan pendekatan dalam ekonomi makro untuk memahami interaksi antara permintaan agregat atau AD dan penawaran agregat atau AS dalam meningkatkan tingkat harga dan output atau PDB suatu perekonomian. Terdapat efek perubahan penawaran uang, yaitu kurva AD akan bergeser ke kanan jika uang bertambah yang menyebabkan AS landai, yaitu harga naik kecil tapi produksi meningkat besar. Ada juga AS suram, yaitu harga naik besar tetapi produksi meningkat kecil. Selanjutnya ada komponen utama ADAS. Yang pertama AD atau aggregate demand, yaitu total permintaan barang dan jasa dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga. Komponen AD meliputi C, yaitu konsumsi, I, yaitu investasi, G, yaitu pengeluaran pemerintah, dan X dikurangi M, yaitu ekspor neto. Yang kedua, AS atau aggregate supply, di mana total penawaran barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan pada berbagai tingkat harga. Ada 2 jenis AS. Yang pertama, AS jangka pendek atau SRAS, yaitu penawaran dipengaruhi oleh tingkat harga dan biaya produksi. Yang kedua, ada AS jangka panjang atau LRAS, yaitu penawaran bergantung pada kapasitas penuh ekonomi
atau tidak terpengaruh pada tingkat harga. Selanjutnya ada interaksi ADAS, yaitu keseimbangan terjadi ketika AD sama dengan AS yang menentukan tingkat harga dan output. Ada juga guncangan AD, yaitu perubahan di AD bisa disebabkan oleh yang pertama, ada kebijakan moneter atau perubahan suku bunga. Yang kedua, ada kebijakan fiskal atau perubahan pengeluaran atau pajak. Yang ketiga, ada perubahan ekspor atau konsumsi. Ada juga guncangan AS, yaitu perubahan di AS bisa disebabkan oleh yang pertama ada biaya input, misalnya kenaikan harga minyak. Yang kedua ada perubahan teknologi. Yang ketiga ada perubahan produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya ada contoh analisis ADAS. Kasus guncangan AD positif atau ekspansi ekonomi, di mana pemerintah meningkatkan pengeluaran untuk infrastruktur yang berdampak pada kurva AD bergeser ke kanan, output meningkat, tingkat harga naik atau inflasi. Jadi terjadi inflasi. Ada kasus guncangan AS negatif atau stagflasi, di mana harga minyak dunia melonjak sehingga biaya produksi meningkat, yang berdampak pada kurva AS bergeser ke kiri, yaitu output turun, tingkat harga naik atau stagflasi. Ada juga keseimbangan jangka panjangnya, di mana perekonomian akan menyesuaikan kapasitas penuh atau LRAS meskipun ada guncangan jangka pendeknya. Berikutnya ada grafik ADAS. Nah, di sini kita bisa lihat grafik ADAS yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dan output. Di sini menunjukkan AD, yaitu kurva biru, garis biru yang miring ke bawah, menunjukkan hubungan negatif antara tingkat harga dan output. Di sini juga ada SRAS yang ditunjukkan pada kurva hijau yang miring ke atas, menunjukkan hubungan positif dalam jangka pendek. Ada juga LRAS yang ditunjukkan pada garis merah vertikal yang menunjukkan kapasitas penuh ekonomi, di mana output tidak dipengaruhi oleh tingkat harga dalam jangka panjang. Nah, kesimpulan pada materi ini yaitu pada teori klasik, penawaran uang hanya mempengaruhi harga, tetapi tidak berpengaruh pada outputnya. Pada teori Keynesian, penawaran uang mempengaruhi permintaan agregat dan output. Intervensi pemerintah diperlukan. Pada kebijakan moneter, pengaturan jumlah uang dan suku bunga untuk mencapai stabilitas ekonomi dan pertumbuhan. Sekian penjelasan materi ini dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan dimaklumi. Terima kasih.